يا حبيبنا Dalam kulung
rasulillah wa masyaikina fiddin wa walidaina wa khususan li Syekh Dr. Saya ulang Fatihah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Sirrul Asrar min Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum kematian kita diangkat oleh Allah derajat menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW dalam kereta baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'allif rahimahullah wa haja makna qauluhu ta'ala fil hadisil qudsi ay wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka meminum daripada Tuhannya, pemberian Tuhannya, syaraban, minuman tahuran yang mensucikan mereka. Ai lil makna fiha min qaulihi fi hadisil qudsi, seperti juga di dalam hadis qudsi disebutkan ma la ainun ra'at al jannah ma la ainun ra'at, seperti surga. Surga itu ma la ainun ra'at, tidak bisa dipandang oleh mata tidak tembus kepada surga. Pakai apa? Hati, namanya qalbun, gitu kan? Ai bimakna yakni liqa Allah, bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu maknanya abstrak, maknanya hanya dalam hati, bukan johir. Sehingga ketika orang bicara tentang bertemu dengan Allah itu maknanya qalbun sudah. Iyalah, kata orang sekarang rasa dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyautin, bukan, liqa'ullahu ta'ala. Wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar, tidak bisa telinga mendengarnya kecuali dengan pendengaran jiwa seseorang. Demikian juga terhadap Allah. Mana Allah dengarkan peng, mana suara Allah? Tidak bisa. Suara Allah tidak bisa didengar karena telinga kita dan pendengaran kita tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting, yakni kalamullah ta'ala, kalamullahi ta'ala, kalam Allah itu tidak bisa didengar. Loh, firman Tuhan bukan firman Tuhan yang ayat Al-Quran itu. Ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala bila wasitatil hurufi wassauti, bahkan tidak bisa melewati huruf maupun suara. Itulah kalam Allah yang sebenarnya. Kalam Allah itu dalam pelajaran dalam kitab Aqidatul Awam di Syekh Ali Marzuki. Syekh Ali Marzuki ini mengarang kitab itu karena bermimpi dengan Rasulullah. Di antara pelajaran tentang kalam, kata beliau, kalam Allah itu bila harfin wala saut, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Yang dibawa Jibril itu namanya wahyu. Nah, wahyu dengan kalam bedalah. Wahyu dengan kalam bedalah. Beda. Wahyu itu yang diwahyukan Allah. Sekarang bagaimana Jibril itu membawa wahyu itu dari langit dunia kepada baginda Rasulullah. Rasulullah sudah ada kalam Allah itu di dalam jiwa Rasulullah, tapi tidak punya huruf, tidak ada suara. Makanya begitu lonceng, kayak apa ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, kayak apa, kata Khadijah juga, kayak apa Rasulullah ya Rasulullah, ketika saya mendengar seperti lonceng, ada yang menyebut dalam hadis seperti lebah, yalah, pingsan Rasulullah. Begitu bangun, langsung menyampaikan ayat Al-Quran. Nah, itu terbukti juga kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, nah terpaksa saya sampaikan ini
kalimat ini. Di dalam firman Allah Quran surah An-Naml ayat 6, la tulaqa al-Qur'ana min ladun hakimin alimin. Kami adakan la tulaqal Quran itu Al-Quran min ladun, dari sisi kami, hakimin alimin, yang maha bijak lagi maha mengetahui. Kemudian di dalam Al-Quran surah Toha ayat 114 kata Syekh, wala ta'zal bil Qur'ani min qabli. Wahai Muhammad, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli. Jangan engkau tergesa-gesa menyampaikan Al-Quran, kalam Allah itu, min qabli, sebelum ayyuqda ilaika wahyuhu, sebelum kami wahyukan kepadamu. Wahyu di situ bawaan Jibril. Jadi sebelum Jibril datang membawa wahyu, ini Nabi Muhammad itu sudah ada sebiji Al-Quran dalam diri beliau. Pahamlah? Nah, tapi beliau la ta'jal, jangan engkau tergesa-gesa menyampaikan, ya kah? Sebelum wahyu disampaikan. Berarti Nabi bisa menyampaikan meskipun tidak ada Jangan dibaca dulu, jangan dibaca bahasanya. Jangan dibaca dulu, ya kah? Sebelum wahyu begitu Jibril mendapatkan wahyu, baca yang ini dibaca, maka Nabi pun membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka itu kisahnya, subhanallah. Maka kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Begitulah hubungan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada huruf, tidak ada suara. 5 aja. Kenapa? Tanpa ada huruf dan suara. Karena kalau ada huruf dan suara, berarti Allah bisa digambarkan, Allah bisa dipinandui, bahasa Banjar, ya kah? Oh, ini suara Allah nih. Nah, makanya ilham itu tidak ada suara, tidak ada. Ilham yang dari Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, ini penting untuk memahami ini. Untuk apa itu? Untuk supaya kita jangan mentamsil Allah, jangan salah persepsi tentang Allah, sehingga Allah ini maha dahsyat, kita ini derajat makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, maha pencipta. Main-main maha pencipta ini, bukan hanya menciptakan kita satu, semua kita, bahkan tubuh kita ini terdiri dari makhluk yang bermacam ragam. Apa-apa makhluk daging, ya kah? Di tubuh kita ada daging enggak? Ada. Daging itu pulang terperinci lagi, ada daging pipi, ada daging bokong, ada daging perut, ya lah. Yuk, macam-macam daging kok. Sampai ada orang jual daging lah. Sampai malam hari. Nah, kupu-kupu malam. Kupu-kupu tuh pipi ada nang kupu-kupu siang, ada kupu-kupu malam. Ya kalau lah. Nah, kupu-kupu siang tuh siang harinya, kupu-kupu malam hari. Lah, jual daging. Nah, jadi setiap daging ini ada masing-masing tubuh kita ini. Di dalam daging itu ada sel-sel. Sel-sel itu makhluk masing-masing pulang bersatunya jadi daging kita ini. Masya Allah, luar biasa Allah nih. Untuk Ratik jadi undang. Kalau kita undang kepada Ratik, enak tawan teruslah. Nah, Bapak, supaya otak kita bisa memahami dengan keleluasaan hati, karena tertawa itu ada kelebaran di situ, ada wasitah, ada jaring di situ, basat jaring kelapangan hati. Karena memahami agama itu perlu kelapangan hati, jangan hati yang sempit. Makanya ada kisah Palo itu tujuannya tuh. Wala khatara ala qalbin bashar, seperti di dalam hadis, wala khatara ala qalbin bashar, tidak ada khatar, bisikan, ala qalbin bashar, di dalam hati manusia. Itu tidak ada huruf, tidak ada suara tuh. Bisikannya pun tidak ada, tapi dia ada. No. Yakni zauqur ru'yati wal kitab, itulah jauh rasa melihat Allah dan kitab berbicara dengan Allah. Subhana summa halala ma haram Allah,
sehingga seseorang seperti baginda Nabi dapat menjangkau mana yang halal, mana yang haram. Lalu diajarkan Nabi kepada kita semua sehingga kita tahu halal dan haram. Subhanallah. Bitabdili sayyiati ilal hasanat, bisa mengganti yang buruk menjadi yang baik. Bitikrari asma'i tauhid, dengan ikrar asma tauhid, kama qala Allah Ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itulah zikir yang kemarin 12 asma itu. Hu hak, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu wahab, apalagi hu fatah, hu wahid, hu somad, hu ahad, 12 asma itu harus diusahakan, kata beliau. Illa man taba, kecuali orang-orang yang pandai bertobat dan beriman kepada Allah bisa melangsungkan kalimat itu. Wa amila amalan solihan, dan beramal-amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiati masal, yang itulah Allah membalikkan, mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Summa itqu minat tasrifati nafsaniyah, sehingga dia terbebas minat tasrifati nafsaniyah, dari sifat-sifat nafsaniyahnya. Bako berarti orang ini dah. Summal amanu minal khaufi wal hajan, sehingga sampailah dia di puncaknya, yaitu makom bako. Bako itu minal khaufi wal hajan, itu antara takut dan kesedihan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Tuhan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Sehingga seperti perkataan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya para awliya Allah itu tidak ada merasa takut dan gundah gulana bagi kehidupan mereka, di kehidupan mereka. Quran surah Yunus ayat 26. Itulah biikrari asma'i kulluha, semua ikrar itu pada asma 12 itu tadi, menurut Syekh Abdul Qadir Jalani. Dah, pahamlah kenapa jadi begitu kita harus kepada Allah. Karena Allah ini bila harfin wala sautin. Nah, di dalam kitab Insanul Kamil, sedikit. Nah, dikit. 2 menit. 2 menit. Inna fa'lam inna mutlaqul jad, inna mutlaqal jad huwal amrul ladzi tastanidu alaihil asma wasifat fi ainiha la fi wujudiha. Ketahuilah, kata Syekh Asjili, jad Allah itu suatu keadaan, latas tanidu, yang tidak latus tanidu, yang tidak bisa disandarkan kepadanya kecuali pada sandaran ila alaihil asma wa sifat, kecuali engkau bisa mengetahuinya melalui asma, nama-nama Allah dan sifat Allah. Makanya kita memuji nama-namanya kita sebutkan, dan sifat-sifat Allah kita sebut. Iyalah, karena itu paling dekat dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. La bi wujudiha, sedangkan engkau tidak bisa mencapai wujudnya sesungguhnya. Pakulu ismun, karena itu pakulu ismin, tiap-tiap isim, nama, au sifatin istanadu ila say'in huwajat. Karena itu setiap isim dan sifat bersandar, menyandarkan dirinya kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaun kana ma'duman kal fafhamu au maujudan, sama saja apakah ada ataupun tiada, dia selalu ada bagi Allah itu. Karena itu wujud itu 2 hal, nau'u maujudin mahaddin, yaitu wujud yang pertama adalah wujud yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa jatul bari subhanahu wa ta'ala, wa nau'u maujudin mulhaq bil adami. Kedua adalah wujud yang tiada ada tapi diadakan. Ya, kita makhluk nih alam semesta, kita nyamuk, ayam, jorang halabiu, hayam. Nah, apa aja di alam ini itu makhluk namanya, memiliki zat. Zatnya disebut dengan zat tiada. Mau zat tiada, maksud zat tiada ada, diadakan. Karena dia tiada ada, sehingga dia sebenarnya tidak bisa memberi bekas, tidak bisa mencapai Allah. Lalu harus bagaimana? Melewati pemahaman sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Wa anna jatallahi subhanahu wa ta'ala ibaratun an nafsi allati huwa biha mawjud,
li'annahu qa'im bi nafsi wa huwa syai'ul ladzi istahaqqal asma wa sifat bi huwiyatihi patasiru bi kulli suratin. Karena itu segala sesuatu ini kita harus pahami tentang zat Allah itu adalah ibarat itu pun masih tidak sempurna tentang dirinya, kecuali kita menyadari li'annahu qa'imun bi nafsi, bahwa dia berdiri sendiri, tidak ada yang lain kecuali dirinya. Itu ahad kemarin, ahad. Ketika kita berzikir ahad itu posisi kita harus sesuaikan. Jangan sekedar ucapan ahad saja. Itu orang awam. Orang kawasul kawas, ahad itu harus di posisi hanya Allah aja yang ada, tidak ada yang kecuali hanya Allah. Apapun tidak ada. Nur Muhammad pun belum ada waktu itu. Nur Muhammad belum ada. Zikir sebelum Nur Muhammad apa? Ahad. Tapi ketika kita sudah suarakan itu, kita di posisi Nur Muhammad, di posisi penciptaan alam semesta sebagai makhluk. Tapi kita menyadari itu. Itulah entah itu nilai lipat gandanya tidak ternilai. Ini kita pahami ini tentang kesucian Allah. Bihuyatihi patasiru bikulli suratin yaktadiha minhu kullu makna fihi. Karena itu Allah itu meliputi personalitasnya atau pribadinya itu. Maha dahsyat, alam semesta ini ada surah, gambaran tentang keagungan dan keindahan Allah semata-mata. Akna itisawwa bikuli wasbin lihat libu kulanat. Segala sesuatu mengikut terfokus pada jalal dan jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah. Maka bebaskan pandanganmu dari selain itu, kecuali yang ada hanyalah eksistensi, keberadaan, kebesaran Allah dan keindahan Allah. Itulah orang berzikir di nuktah, titik fokus dalam hidupnya. Itulah 12 asma jalan untuk menuju mencapai ahad itu, sehingga angka arruju ila watonihil asli fi alamil qudsi fi asani takwin mulajamati asma asyarasani. Kamu akan mencapai satu jalan watonil asli, kembali kepada negeri asalmu, yaitu ruh Muhammad. Kembali makna dirimu kepada asal daripada pencitraan ruh, tercipta dari ruh, terpercik dari ruh itu jadi ruh kita ini memercikkan jadi diri kita. Diri kita ini harus kembali kepada negeri asalnya. Negeri asalnya apa negeri asal itu? Hanya memuji Allah. Tidak ada hidupku kecuali hanya memuji Allah. Tidak ada hidupku kecuali memuji Allah. Itulah qalbun Nabi, itulah hati Nabi yang berisikan jalal dan jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan tadi daripada makna bila harfin wala sautin. Nah, sampai situ aja dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi makna bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hai hu qayyum hu qahar hu wahab hu fatah hu wahid hu somad hu ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi
tanhalu bir uqadu wa tanfariju bir qurrahu wa tubda bir hawa izu wa tunalu bir rawa ibu wa husnul hawa dimi wa yustasal ghomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.